Abu Jahal dan saudaranya Al-Harith menjumpai Ayas datang. Ketiganya bersaudara seibu. Keduanya berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga dia melihatmu." Hal ini membuat hati Ayas menjadi iba terhadap ibunya. Lembaran Zero. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, kita sampai kepada sebuah tema, yaitu mereka yang berhijrah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Baiat Aqobah 1 dan juga Baiat Aqobah 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mereka yang berhijrah. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah, mari kita mulai. Setelah Baiat Aqobah kedua dan Islam telah pula sukses membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang Sahara yang masih diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kebodohan, dan ini merupakan upaya paling sukses yang dialami Islam sejak permulaan dakwah. Rasulullah akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke negeri tersebut. Hijrah tidak saja berarti mengabaikan kepentingan, mengorbankan harta, dan menyelamatkan jiwanya saja dengan semboyan bahwa dirinya telah dihalalkan dan haknya terampas. Sebab seorang yang berhijrah bisa jadi binasa di awal perjalanan atau di akhirnya. Demikian juga ia akan berjalan menuju masa depan yang masih tak menentu. Ketidakstabilan dan kesedihan apa yang nantinya menjadi dampak darinya. Kaum muslimin mulai berhijrah, sementara mereka telah mengetahui semua resiko itu. Di lain pihak, kaum musyrikin berupaya menghalang-halangi keberangkatan mereka, sebab sudah merasakan apa implikasinya kelak. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa gambaran hijrah mereka. Yang pertama, orang pertama yang berhijrah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqobah Kubro berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq. Istri dan putranya ikut serta bersamanya. Ketika dia sudah sepakat untuk berangkat, para iparnya berkata, "Kami tidak mengkhawatirkan jiwamu, tetapi apa pendapatmu mengenai wanita kami ini?" Maksudnya adalah Ummu Salamah. "Apa jaminannya jika kami biarkan dia berjalan ke negeri tersebut bersamamu?" Akhirnya mereka merebut istrinya tersebut dari tangannya. Hal ini merupakan kemarahan keluarga besar Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarga mereka. Mereka lalu berkata, "Kami tidak akan membiarkan putra kami," maksudnya anak mereka berdua, Salamah, "pergi bersama ibunya yang telah kalian rebut dari tangan sahabat kami." Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut hingga akhirnya keluarga istri melepaskannya dan pihak keluarga Abu Salamah membawanya pergi. Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah, sedangkan Ummu Salamah setiap pagi pergi ke sebuah tempat bernama Al-Abtah dan menangis di sana hingga sore hari. Hal ini dilakukannya setelah kepergian sang suami
dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa setahun pun berlalu dari kejadian itu. Salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tidak tega melihat kondisinya, lalu berkata kepada sanak keluarganya yang lain, "Mengapa kalian tidak membebaskan saja wanita yang sengsara ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suami dan putranya." Mereka akhirnya berkata kepadanya, "Temuilah suamimu jika kamu mau." Lalu dia meminta agar putranya dikembalikan kepadanya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah. Sebuah perjalanan sejauh 500 km, tidak ada seorang pun yang menyertainya hingga sampailah dia ke Tan'im. Di sini dia ditemui oleh Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Tatkala Utsman sudah dapat melihat Quba, dia berkata, "Di perkampungan inilah suamimu itu. Masuklah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian Utsman berbalik untuk kembali menuju Mekah. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang kedua. Gambaran hijrah. Yang kedua adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berhijrah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepadanya, "Saat kamu datang kemari dahulu, kondisimu miskin dan hina, lalu hartamu menjadi banyak ketika sudah berada di negeri kami, dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu hendak kabur begitu saja, membawa harta dan jiwamu? Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi." Dia berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian, tetapi kalian harus biarkan aku pergi?" Mereka menjawab, "Baiklah." Dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku ini kepada kalian." Hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari bersabda, "Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan." Oke teman-teman, itu yang kedua. Kemudian gambaran yang ketiga, yaitu Umar bin Khattab, Ayasi bin Abu Rabi'ah, dan Hisham bin Al-Ash bin Wa'il berjanji untuk bertemu di suatu tempat pada pagi hari untuk berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar dan Ayas terlebih dahulu, namun Hisham tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Quba, Abu Jahal dan saudaranya Al-Harith menjumpai Ayas datang. Ketiganya bersaudara seibu. Keduanya berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga dia melihatmu." Hal ini membuat hati Ayas menjadi iba terhadap ibunya. Kemudian Umar berkata kepadanya, "Wahai Ayas, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak ingin darimu selain untuk menguji agamamu sehingga kamu terfitnah. Berhati-hatilah karenanya. Demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigiti ubun kepala ibumu, pasti dia akan menyisirnya. Dan andai kata panas demikian menyengat di Mekah, pastilah dia akan berteduh." Namun Ayas ngotot untuk keluar bersama kedua saudaranya tersebut sehingga sumpah ibunya tidak jadi dilangsungkan.
Umar berkata kepadanya, bila memang kamu sudah bertekad demikian, maka ambillah untaku ini, sebab ia unta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkan dirimu bersamanya. Lalu dia keluar bersama kedua saudaranya dengan menunggangi unta tersebut. Hingga ketika sampai di sebagian perjalanan, Abu Jahal berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, demi Allah, untaku ini sudah membandel. Sudikah kamu membiarkan aku duduk di atas untamu itu di belakangmu? Dia menjawab, tentu saja. Dia lalu mengekang untanya sembari turun agar bisa bergeser. Keduanya melakukan hal yang sama, namun tatkala mereka sudah sama-sama menapaki jalan, tiba-tiba mereka berdua melompat ke arahnya lalu mengikatnya. Kemudian mereka berdua membawanya serta ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Keduanya berteriak, wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kalian, seperti yang kami lakukan terhadap orang bodoh di kalangan kami ini. Demikianlah teman-teman 3 contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang yang ingin berhijrah. Begitu mereka mengetahuinya, akan tetapi sekalipun demikian, manusia tetap secara berbondong-bondong berangkat. Sebagian mengikuti sebagian yang lain. Setelah Baiat Aqobah berlalu 2 bulan lebih beberapa hari, tidak ada lagi seorang muslim selain Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Ali yang tersisa di sana. Kedua orang sahabat ini ikut serta tinggal karena perintah dari beliau. Demikian juga masih tinggal orang yang ditahan oleh kaum musyrik secara paksa. Rasulullah SAW sendiri telah mempersiapkan segala sesuatu, menunggu kapan diperintahkan keluar. Demikian juga Abu Bakar melakukan hal yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya aku telah diperlihatkan negeri hijrah kalian, sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma, terletak antara 2 kawasan yang diselimuti bebatuan hitam. Akhirnya berhijrahlah sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah. Sedangkan kaum muslimin yang masih berada di Habasyah, mayoritas segera berhijrah menuju ke Madinah. Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah, lalu Rasulullah berkata kepadanya, jangan terburu-buru dulu. Sesungguhnya aku berharap segera diizinkan. Abu Bakar balik bertanya kepada beliau, sungguh apakah Anda mengharap hal itu? Beliau menjawab, ya. Akhirnya Abu Bakar menahan dirinya demi tetap bersama Rasulullah guna menemaninya dan memberi makan kedua unta mereka dengan dedaun yang jatuh. Kondisi tersebut berlangsung selama 4 bulan. Oke teman-teman, itu adalah gambaran mereka yang berhijrah. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan tema sidang di parlemen Quraisy, yaitu Darun Nadwah. Nah, tunggu di video selanjutnya teman-teman, pantau terus di channel Lembaran Sirah. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini. Saya doakan teman-teman senantiasa sehat selalu. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.